Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Ibu. Silahkan duduk ya Bu ya. Iya. Baik, saya tutup horenya terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Bella. Baik, dengan Ibu Bella ya Bu ya. Dan untuk usia Ibu 25 tahun. 25 tahun ya Bu ya. Alamatnya Ibu? Baluarti Solo. Solo ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya Ibu datang ke sini untuk keperluan apa ya Bu? Mau KB Bu Bidan? Mau KB KB ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah KB Bu? Belum. Oh belum. Ini baru pertama kali KB ya Bu setelah melahirkan ya? Iya. Oh baik. Untuk usia anaknya? 3 bulan. 3 bulan ya Bu ya. Baik Ibu, Ibu ini saya akan mulai ya Bu ya. Nah, untuk penyampaiannya nanti saya menggunakan metode poster ya Bu ya. Jadi ini satu untuk Ibu, agar bisa Ibu baca saat saya menjelaskan ya Bu ya. Baik, kalau begitu apakah Ibu sudah bersedia saya lakukan konseling Ibu? Sudah. Baik Ibu, baik, di sini saya akan jelaskan mengenai apa itu arti KB ya Bu ya. Nah, KB yaitu kepanjangan dari keluarga berencana ya Bu ya. Nah, tujuan dari KB ini atau pengertiannya yaitu suatu usaha untuk mengatur jumlah anak dan jarak antar kelahiran ya Bu ya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan di keluarga. Nah, itu tadi ya Bu ya penjelasan mengenai KB. Nah, manfaatnya siapa aja sih Bu? Di sini manfaatnya ada banyak ya Bu ya. Yang pertama, mengurangi resiko tinggi. Kemudian yang kedua yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian yang ketiga yaitu meringankan beban ekonomi keluarga. Dan di sini maksudnya jika semakin banyak anak kan juga banyak pengeluaran ya Bu ya. Dan yang terakhir itu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Nah, siapa saja sih yang harus berKB? Nah, di sini bisa baik wanita ataupun pria ya Bu ya. Jadi bebas ya Bu ya. KB sendiri yaitu berguna untuk menunda kehamilan dan menjarangkan kehamilan atau penghayatan kehamilan ya Bu ya. Nah, apa saja sih metode kontrasepsi? Nah, di sini ada banyak ya Bu ya. Yang pertama yaitu metode laktasi, kemudian ada kondom, kemudian ada pil KB, kemudian ada KB suntik, ada KB susuk ataupun biasanya disebut juga dengan KB KB implan ya Bu ya. Nah, ada juga yaitu KB IUD atau spiral, kemudian ada steril ya Bu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan yang pertama yaitu MAL ataupun metode Amonera laktasi ya Bu ya. Nah, metode KB ini yaitu sangat cocok untuk ibu nifas seperti ibu ini, ibu sangat cocok ya Bu ya. Nah, kemudian untuk syaratnya yaitu di sini untuk KB MAL ini bisa untuk ibu yang menyusui eksklusif. Kemudian jumlah haidnya nanti bisa teratur ya Bu ya. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian efektif jika digunakan sampai 6 bulan ya Bu ya. Ataupun ini biasanya hanya berlangsung selama 6 bulan saja ya Bu ya untuk KB MAL ini. Jadi untuk ibu yang pada saat menyusui ini bisa Bu menggunakan KB MAL ini ya Bu ya. Dan yang kedua yaitu ada metode kondom Ibu. Nah, keuntungannya sendiri yaitu ada banyak juga ya Bu ya, yaitu efektif bila digunakan dengan benar. Kemudian tidak mengganggu ASI. Jadi seperti ibu ini juga bisa menggunakan KB metode kondom ya Bu ya. Kemudian murah dan mudah didapatkan ya Bu ya. Jadi ibu bisa membeli di apotek ataupun di toko-toko kesehatan yang terdekat di rumah ibu. Kemudian yaitu kemudian bisa menghambat penyakit menular seksual apabila digunakan cara benar ya Bu ya. Nah, untuk keterbatasan atau kekurangan dari KB kondom sendiri juga ada ya Bu ya, yaitu efektivitas tidak terlalu tinggi Bu. Kemudian agak mengganggu saat berhubungan seksual ya Bu ya. Kemudian bisa terjadi alergi apabila ibu tidak cocok menggunakan kondom ya Bu ya. Nah, kemudian untuk metode KB yang ketiga yaitu ada pil KB Bu. Nah, di sini manfaatnya yaitu di sini pil KB ada 2 jenis ya Bu ya. Yang pertama yaitu ada pil kombinasi dan ada mini pil. Nah, untuk manfaat dari pil KB sendiri ada 3 ya Bu ya. Efektif bila digunakan dengan benar. Kemudian tidak mengganggu hubungan seksual. Kemudian harus diminum setiap hari Bu. Jadi semisal ibu telat 2 hari, ibu sewaktu ibu ingat harus segera diminum ya Bu ya, sebanyak yang telat tersebut ya Bu. Nah,
penjabaran mengenai pil kombinasi ini sendiri yaitu berisi 2 hormon nih Bu, yaitu hormon estrogen dan progesteron ya Bu. Nah, di sini mini pil ini tidak bisa digunakan pada saat ibu yang menyusui, jadi ibu tidak disarankan untuk menggunakan pil kombinasi ini ya Bu ya. Nah, contohnya di sini yaitu ada microgynon, mercilon, diane, yasmin dan lain-lainnya ya. Dan untuk jenis pil KB yang berikutnya yaitu mini pil ibu berisi 1 hormon yaitu hormon progesteron ya Bu ya. Sama ibu di sini tidak cocok untuk ibu yang saat ini menyusui. Kemudian apabila ibu menggunakan KB ini dapat mengganggu haid ibu, misal siklus haid ibu menjadi pendek yang biasanya 5 hari ini bisa menjadi 2 sampai 3 hari saja ya Bu ya. Nah, untuk contoh sendiri yaitu ekluton, ada mikrokulon, mikrolut ya Bu ya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada KB yang berikutnya yaitu KB suntik ibu. Nah, di sini KB suntik sendiri yaitu efektivitasnya sangat tinggi ya Bu ya. Jadi kemudian untuk efek sampingnya juga sedikit ibu. Nah, kemudian pada saat ibu menggunakan KB suntik ini tidak mengganggu hubungan seksual ibu, jadi ibu aman-aman saja ya. Nah, KB suntik sendiri ini ada bermacam jenisnya ya Bu ya, yaitu ada yang suntik 1 bulan dan ada yang suntik 3 bulan. Nah, untuk yang suntik 1 bulan ini mengandung estrogen dan progesteron ya Bu ya. Kemudian di sini juga mengganggu produksi ASI ibu, jadi apabila ibu masih menyusui anak ibu tidak dianjurkan untuk menggunakan KB suntik ini ya Bu ya, yang 1 bulan ya Bu ya. Kemudian ibu harus rutin setiap 1 bulan untuk dilakukan penyuntikan. Nah, untuk yang suntik 3 bulan sendiri ini yaitu mengandung progesteron ya Bu ya. Kemudian untuk yang suntik 3 bulan ini tidak mengganggu produksi ASI ibu, jadi ibu apabila ibu menggunakan KB suntik ini dianjurkan untuk yang selama 3 bulan ya Bu ya, untuk kurun waktu 3 bulan tersebut. Nah, ibu dianjurkan untuk datang setiap 3 bulan untuk dilakukan penyuntikan. Dan di sini untuk suntik KB ini yang 3 bulan dapat terjadi gangguan haid ibu, jadi haid ibu dapat terganggu ya Bu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu KB implan atau susuk KB ya Bu ya. Nah, biasanya ini dipasang di lengan bagian dalam ya Bu ya, nanti akan dimasukkan seperti susuk seperti bahan plastik yang elastis nanti dipasang di sini ya Bu ya. Nanti akan dilakukan sedikit penyayatan untuk memasukkannya ya Bu ya. Nah, di sini nanti berisi 2 kelelawar atau 1 batang ya Bu ya. Di sini untuk KB implan di sini efektif digunakan selama 3 tahun. Jadi nanti bisa dapat digunakan ibu dalam kurun waktu 3 tahun ya Bu ya. Nah, di sini kandungan dari ataupun kelebihan dan kekurangan dari KB implan ini yaitu mengandung hormon progesteron ya Bu ya. Kemudian di sini tidak mengganggu produksi ASI ibu. Jadi ibu bisa menggunakan, jika ibu bersedia ibu bisa menggunakan KB implan ini ya Bu ya. Kemudian juga tidak dapat mengganggu hubungan seksual ibu. Jadi ibu apabila ibu melakukan hubungan seksual tidak akan mengganggu ya Bu ya. Kemudian ini dapat dicabut setiap saat ya Bu. Jika ibu ingin melakukan program kehamilan bisa dilepas ya Bu ya. Kemudian dapat terjadi perubahan pola haid ibu, jadi nanti pola haid ibu dapat berubah ya Bu ya. Kemudian juga dapat menyebabkan perubahan berat badan ibu, mungkin yang awalnya ibunya sedikit tidak berisi menjadi gendut, ataupun sedikit yang dulu gendut bisa menjadi kurus ya Bu ya. Kemudian untuk kontrasepsi yang berikutnya yaitu IUD ya Bu ya, atau spiral. Nah, di sini nanti akan dimasukkan lewat vagina ibu ya Bu ya. Nanti bentuknya seperti ini Bu, seperti spiral ya Bu ya, seperti huruf T ya Bu ya. Nah, spiral di sini yaitu nanti akan ditanamkan di rahim ibu ya Bu ya. Di sini bertujuan untuk mencegah pertemuan sel telur dengan sperma. Jadi nanti akan mencegah terjadinya pembuahan ya Bu ya. Nah, di sini yaitu efektivitasnya sangat tinggi ya Bu ya. Kemudian jangka panjangnya dapat digunakan dalam kurun waktu 8 sampai 10 tahun. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI ibu. Kemudian tidak mengganggu hubungan seksual dan tidak dapat mempengaruhi berat badan. Jadi berat badan ibu akan konstan, tidak akan naik ataupun tidak akan turun ya Bu ya. Kemudian mungkin darah haid ibu akan lebih banyak ya Bu. Kemudian untuk alat kontrasepsi yang terakhir ya Bu ya, yaitu kontrasepsi mantap atau steril ya Bu ya. Nah, di sini
digunakan apabila seorang pasangan suami istri benar-benar tidak ingin menambah momongan atau anak lagi ya Bu ya. Nah, di sini biasanya dilakukan dengan cara membedah atau melakukan bius lokal ya Bu ya. Kemudian harus dilakukan dengan bidan ataupun dokter yang terlatih ya Bu ya. Dan sangat efektif dan bersifat permanen. Jadi tidak akan terjadi pembuahan lagi ya Bu ya, apabila ibu melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, di sini juga tidak ada efek sampingnya ya Bu ya, serta tidak ada perubahan pada fungsi seksual ibu. Nah, di sini untuk yang perempuan biasanya disebut juga dengan MOW, untuk yang laki-laki disebut dengan MOP. Nah, seperti ini Bu nanti akan dilakukan sterilisasinya ya Bu ya. Nah, kapan sih bisa dilakukan KB ya Bu ya, yaitu 6 minggu setelah melahirkan atau dalam 7 hari saat haid setiap jika ibu tidak hamil. Nah, ibu kan sudah melahirkan ya, jadi ibu bisa dilakukan KB untuk mencegah terjadinya kebobolan ataupun kehamilan berikutnya ya. Nah, sampai di sini apakah ibu sudah paham? Sudah ya Bu ya. Baik, kalau begitu kira-kira ibu mau menggunakan KB apa ya Bu ya? Atau ibu mau konsul terlebih dahulu pada suami ibu? Mau konsul dulu. Oh, mau konsul ya Bu ya. Jadi biar lebih mantap ya Bu ya. Iya. Baik, kalau begitu sampai di sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Oh, baik, kalau begitu saya akhiri ya Bu ya konseling pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu Bella. Ini bisa dibawa Ibu, nanti bisa Ibu jelaskan kepada suami Ibu. Jadi nanti mantapnya mau menggunakan apa, nanti jika Ibu sudah menentukan pilihan untuk menggunakan KB apa, Ibu bisa datang ke sini ataupun bisa menghubungi saya ya Bu ya. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Ibu. Iya.